kelas 5 dan kelas 6. Umi harap bisa bekerja sama. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke kelas hari ini, Umi mau tanya dulu untuk di kelas 5 siapa yang tidak hadir? Ada yang nggak hadir? Kia ya? Ya, Kia kenapa? Sakit? Oke, kita doakan supaya Kia cepat sembuh. Di kelas 6 hadir semua? Oke, nah jadi sebelum masuk ke kelas, Umi kita tepuk dulu biar semangat, jangan ngantuk di kelasnya, oke? Yuk coba dulu tepuk semangat. Semangat. Oke, kejap. Nah, jadi Umi untuk di kelas 6 hari ini pembelajaran apa? Kelas 6 pembelajaran IPA ya? IPA kan? Oke, nah jadi kelas 5 pembelajaran hari ini adalah IPS. Kelas 5 IPS dan kelas 6. Nah, jadi ini Umi masuk dulu ke kelas 5. Jadi berharap di kelas 6 bisa tertib belajarnya. Kalian buka bukunya halaman 30, baca dulu tentang menghemat energi. Ya, menghemat energi listrik. Nanti Umi masuk ke kelas 6. Nanti ditanya apa pengertian dari menghemat energi listrik atau bagaimana cara menghemat energi listrik. Dan kelas 5 Umi akan masuk ke kelas 5. Jadi anak Umi boleh masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anomi, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Azan, silakan pimpin doa. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi Anomi, hari ini tadi udah kita bahas di luar. Apa pembelajaran kita hari ini? Ya, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran di IPS tentang apa? Dengan tahu subtema berapa? Ya, subtema 3 tentang globalisasi. Nah, jadi anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang bagaimana udah Umi tuliskan menulis agar anak ibu mampu menjelaskan tentang berbagai bentuk interaksi, baik itu interaksi di bidang sosial, budaya maupun ekonomi. Dan yang kedua, anak ibu agar supaya anak ibu mampu menjelaskan atau mampu menceritakan pengalaman tentang bergotong royong. Anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau nanya dulu, ada yang kira-kira ada nggak yang tahu dengan gambar ini? Ini kira-kira tentang apa? Coba diamati gambarnya. Ya, tentang gotong royong, yaitu sebuah masyarakat yang melakukan gotong royong bersama. Ya, kira-kira siapa yang udah pernah melakukan gotong royong? Ya, very good. Gotong royong di mana? Nggak ada sekolah. Di sekolah contohnya gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Kalau di rumah membersihkan lingkungan sekitar rumah. Oke, very good. Oke, baiklah, berarti anak ibu udah rata-rata udah tahu kan maksudnya, udah tahu apa yang maksud dengan gotong royong. Nah, di sini ibu ada lagu tentang gotong royong. Ada yang tahu lagunya tentang gotong royong? Nadanya nada menanam jagung. Ada tahu kan lagu menanam jagung? Ya, coba lihat di bukunya. Kita nyanyikan sama-sama. Nah, nada lagunya adalah nada lagu menanam jagung. Kamu ya, 1, 2, 3. Oke, ayo kawan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan kita. Ambil sapunya, ambil seroknya. Kita bekerja bersama-sama. Sapu, sapu, sapu yang bersih, lingkungan bersih, hidup pun sehat. Oke, gitu. Berarti anak ibu, gotong royong ini kira-kira termasuk interaksi yang mana di bidang apa? Apakah sosial, budaya, atau ekonomi? Nah, atau ada yang belum tahu nih apa yang dimaksud dengan interaksi? Kira-kira ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu interaksi? Oke, kalau belum ada yang tahu, ibu kasih tahu interaksi itu adalah orang yang melakukan aktivitas termasuk melakukan hubungan atau itu melakukan hubungan itu disebut dengan interaksi. Orang melakukan aktivitas itu disebutkan interaksi dengan manusia lainnya. Nah, jadi setiap manusia ini memerlukan orang lain. Kita itu nggak bisa hidup sendirian. Bisa hidup sendirian? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kita pasti butuh bantuan orang lain. Nah, jadi itulah yang disebut dengan interaksi. Nah, oleh karena itu manusia harus saling berinteraksi antara satu sama lain. Jadi manusia itu melakukan interaksi di berbagai bidang. Nah, itu yang ibu maksud tadi dari tujuan pembelajaran kita. Dari berbagai bidang-bidang apa aja? Ada dia bidang sosial, bidang budaya, dan bidang ekonomi. Nah, jadi yang ibu tunjukkan kira-kira menurut anak ibu gotong royong tadi termasuk interaksi di bidang apa? Oke, ya tadi di bidang sosial. Iya, di bidang sosial. Nah, itu adalah contoh interaksi di bidang sosial. Nah, bagaimana di bidang ekonomi ini? Nah, kira-kira ada yang tahu contoh interaksi antara sesama manusia di bidang ekonomi? Iya, very good, Dijo. Contohnya adalah ya melakukan jual beli antara pelanggan dan pembeli. Nah, itulah namanya interaksi di bidang ekonomi, very good. Yang ketiga itu interaksi di bidang sosial. Kira-kira ada yang tahu apa itu? Contohnya? Iya, Dijo. Misalnya, apa tadi yang memakai pakaian adat, mengikuti acara-acara adat istiadat. Nah, itu namanya kita berinteraksi di bidang budaya. Oke, baik. Berarti anak ibu sudah paham tentang masalah interaksi? Ya, very good. Nah, kalau sudah paham, ibu akan kasih tugas sama anak ibu. Di sini. Nah, sudah dibawa kan yang peralatan yang ibu suruh seperti lem, gunting, dan lain-lainnya sudah dibawa. Oke, nah sekarang ibu bagi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, di sini ibu ada kasih tugas. Anak ibu membedakan tentang mencari tentang interaksi di berbagai bidang. Coba dipisahkan ini, tulisannya gambar ini di interaksi di bidang apa, gambar ini di interaksi di bidang apa. Dipisahkan, kemudian digunting, ditempel di kertas tersebut. Nanti salah satu perwakilan dari kelompoknya akan mempresentasikan ke depan kelas. Paham? Oke, digantikan ya. Oke, good. Nah, jadi kalau sudah paham, anak ibu, ibu mau pindah dulu ke kelas sebelah, kelas kakak
Ini sudah selesai ya. Nah, jadi mohon kerjakan dengan tertib, tidak ada yang keluar dari kelompoknya. Oke, bisa? Oke, good. Nah, Ibu pindah dulu ya, sebelah. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak Umi kelas 6 baru pertama kan Umi masuk ke sini menggantikan Umi kalian yang tidak bisa hadir hari ini. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dulu berdoa ya. Oke, sekarang Bang Irzan silakan pimpin doanya. Oke, berdoa selesai. Baiklah anak Umi, seperti yang Umi jelaskan tadi di luar bahwa kita kan pembelajaran kita hari ini apa? Ya tentang ya IPA, pembelajaran IPA. Tentang apa? Ada yang tahu nggak? Hari ini pembelajaran IPA tentang apa? Subtema berapa? Ya, subtema 4 tentang cara menghemat energi listrik. Jadi, ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama agar anak Umi mampu menjelaskan bagaimana cara menghemat energi listrik dengan benar. Kemudian nanti tujuan yang kedua adalah agar anak Umi bisa membuat poster tentang cara menghemat energi listrik. Oke. Nah, tadi kan udah Ibu suruh anak-anak Umi membaca bagaimana cara tentang menghemat energi listrik. Nah, udah baca tadi? Oke, very good, udah baca. Berarti kalau udah dibaca berarti udah tahu kan? Nah, tapi sebelum mulai pembelajarannya, kita tepuk-tepuklah dulu biar semangat belajarnya, atau kita nyanyi-nyanyi dulu. Ada yang tahu? Nyanyi di sini senang, di sana senang. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, very good. Jadi harus semangat belajarnya ya. Nah, kembali lagi ke pembelajaran kita. Jadi siapa yang tahu bagaimana cara menghemat energi listrik? Apakah ada yang tahu gimana? Kan udah dibaca bukunya. Ya, yang pertama. Tapi Ibu tunjuk dulu lah ini. Ada yang tahu ini apa? Ya, very good. Ini adalah bola lampu. Bola lampu ini membutuhkan listrik apa tidak? Ya, kita pasti membutuhkan listrik. Jadi manusia dalam kehidupan sehari-hari ini selalu pasti kita membutuhkan energi listrik. Kita nggak bisa hidup tanpa listrik kecuali zaman dahulu tidak ada yang tidak memakai listrik. Mereka hanya memakai lampu dengan kebutuhan minyak tanah. Jadi di zaman era globalisasi ini kita pasti membutuhkan energi listrik. Nah, sumber energi yang menjalankan peralatan yang berbasis teknologi adalah energi listrik. Nah, jadi bagaimana cara kita menghemat energi listrik? Contohnya lampu. Nah, lihat bola lampu. Nah, cara kita menghemat energi listrik dari lampu ini bagaimana caranya? Ya, kalau kita tidak memakainya, kita wajib mematikannya. Kalau tidak digunakan lagi, dimatikan. Kemudian mengganti daya listrik ini lebih kecil, mengganti lampu dengan daya yang kecil, watt yang kecil, nggak usah terlalu besar. Itulah cara kita untuk menghemat energi listrik. Kemudian contoh listrik yang memakai energi listrik di rumah apa aja? Ya, ada TV, televisi, yaitu kalau tidak digunakan harus kita matikan. Itu salah satu cara energi listrik. Kemudian apalagi energi listrik yaitu gosokan di sini ada gambar. Ini adalah yang memakai peralatan yang memakai energi listrik seperti kulkas, televisi, komputer, apalagi ada speaker, lampu. Nah, jadi semua ini kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Kalau kita tidak gunakan lagi, kalau kita sudah tidak memakai misalnya komputer, alangkah baiknya kita matikan, jangan membuang-buang energi listrik. Oke, baiklah. Jadi udah paham anak Ibu bagaimana cara menghemat energi listrik? Oke, very good. Jadi kalau udah paham, Ibu buat kelompok, buat tugas. Nah, di sini Ibu bagi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Umi ada 2 tugas. Yang pertama, Umi mau anak Umi memisahkan mana energi listrik dan mana yang tidak memakai energi listrik. Kemudian yang kedua, membuat poster cara menghemat energi listrik. Oke, nah siapa yang nilai kelompok yang terbaik, Umi akan kasih reward. Oke, bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya sebelum kita mulai tugasnya? Sebelum Umi bagikan kelompoknya? Oke, tidak, berarti sudah paham. Nah, jadi Ibu bagi kelompok Habibah 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, dan 4 kelompok. Oke, nah jadi Ibu akan bagikan lembar KPD-nya, kemudian dikerjakan dengan tertib. Karena Ibu akan kembali lagi ke kelas 5. Jadi Umi harapkan bisa bekerja dengan baik, kerjakan dengan tertib, tidak ada yang ribut, tidak ada yang keluar dari chairnya. Bisa? Oke, nanti Ibu kembali lagi ke kelas ini, semuanya sudah selesai. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu pindah ke kelas 5 dulu? Oke, tidak ada, berikut. Oke, sekarang kerjakan dengan tertib ya. Terima kasih. Oke, bagaimana anak ini sudah selesai tugasnya? Dari kelompoknya? Oke, sudah selesai. Baiklah, kalau sudah selesai, Ibu mau setiap kelompok mewakili 1 orang untuk mempresentasikan ke depan kelas. Oke, dari kelompok yang pertama, kelompok Nurul dulu. Oke, good job. Nah, yang kedua kelompok Haura. Oke, silakan ke depan. Oke, very good. Yang ketiga kelompok Aisyah. Oke, good job. Berarti anak Ibu sudah paham tentang materi kita pembelajaran kita hari ini. Atau Umi ulangi lagi ya. Materi kita hari ini ada. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Oke, good job Aisyah, yaitu tentang interaksi atau interaksi. Apa tadi maksudnya interaksi? Iya, aktivitas yang dilakukan oleh antara sesama
manusia atau aktivitas yang dilakukan setiap orang antara satu orang dengan orang yang lain. Oke, jadi interaksi itu ada berbagai bidang. Ada berapa bidang tadi? Ada 3 ya. Pertama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, jadi itulah materi pembelajaran kita hari ini. Diharapkan anak bisa memahami dan bisa menerapkan pembelajaran kita hari ini. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan tutup bukunya, simpan bukunya, kita lanjutkan minggu depan. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dulu lah. Yuk, gabu, good job. Good job. Good job. Oke, good job for all your group. Good job untuk semua kelompoknya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Anomi, bagaimana? Sudah selesai pekerjaannya, tugasnya? Oke, sudah. Kalau sudah selesai, Umi akan minta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan hasil dari pekerjaan kalian. Atau yang bagi yang telah membuat poster, tunjukkan posternya, bagaimana posternya yang terbaik. Nah, poster yang terbaik akan Umi kasih reward. Oke. Nah, dari kelompok pertama dulu. Kelompok pertama silahkan. Oke, very good. Kelompok kedua. Oke, good job. Ketiga. Very good. Berarti semuanya sudah paham bagaimana cara menghemat energi listrik. Very good. Semuanya, semua posternya bagus. Tidak ada yang jelek. Semuanya bagus. Semua udah tahu cara menghemat energi listrik. Jadi kasih tepuk tangan dulu, tepuk wow dulu untuk kelas 6. Oke, tepuk wow. GOODGOG, good job. Good job. Oke. Untuk semua kelompoknya very good, terima kasih. Kalian sudah bekerja dengan baik. Kemudian Umi simpulkan hasil dari materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang cara menghemat energi listrik, yaitu kita gunakanlah energi listrik itu dengan sebaik-baiknya, jangan membuang-buang jika kalau tidak kita gunakan. Jadi atau ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini? Tidak ada, very good. Berarti sudah paham ya. Semoga anak Umi bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi listrik. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan tutup bukunya. Minggu depan bisa dilanjutkan sama ibu kalian. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, angka baiknya terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dipimpin oleh doanya. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.